Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allama wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudhakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Nabi Allah Ya'qub alaihi salam huwa Nabiullah Ya'qub bin Nabiillah Ishaq bin Nabiillah Ibrahim. Summiya Ya'qub Israil. Qala ta'ala kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Kul fa'tu bit-Taurati fadluha in kuntum sadiqin. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil siwal maita wad dam illa ma harrama Israil wa huwa Ya'qub alaihi salam ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah ala Musa alaihi salam. Qul fa'tu ayyuhal yahud bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin fi qawlikum bi hurmati luhumil ibil wa albaniha ala Ibrahim. Ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala hadarat isabah minal yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abul Qasim hadithna an khilal nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabi. Fakana fima sa'aluhu ayu ta'am harrama Israel ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Qala unshidukum billah alladhi anzala Taurah ala Musa hal ta'lamun anna Israil Ya'qub alaihi salam marida maradan shadida fatala saqamuh fanadhara lillahi nadhran la in shafahu Allahu min saqamih la yuharrimanna ahabba syarab ilaih wa ahabba ta'am ilaih fakana ahabbu ta'am ilaihi lahman al-ibil wa ahabba syarab ilai albanaha faqalu Allahumma na'am. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub qara'a ba'dhum wa awsa. Wa wassa aidan Ya'qub banihi al-ithnai ashar. Ya bani ya bunayya inna Allah astafa lakumud dina ay ikhtara lakum al-islam dinan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun ay mu'minun wa qila mukhlisun wa qila mufawwidun wal ma'na dawimu alal islam hatta la yusarifakumul maut illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al maut ay hadirin قرب الموت يعقوب قيل إن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم
alasta ta'lam anna Ya'qub yawma mata awsa bani bil yahudiyyah fanazalat hadhihi al-ayah idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa kana Ismail amman lahum wal Arab sammal am aban kama sammal khalah umman ilahan wahidan nasab alal badal min ilahik wa kila maf'ul bih wa takdir na'rifu ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun ay jama'a fadakhalat madat laha ma kasabat minal amal wa lakum ma kasabtum wa la tas'aluna amma kanu ya'malun ay kullun yus'al an amalih la amal ghairih. Qala al-Kalbi lamma dakhala Ya'qub Misr ra'a ahlaha ya'buduna al-awthan wan niran fajama'a waladahu wa khafa alaihim dhalik faqala ma ta'buduna min ba'di ila akhirih wa qala ata ma qabadallahu nabiyyan hatta yukhayyira bainal haya wal maut falamma khayyira Ya'qub qala anzirni hatta as'ala auladi wa usihim faqala lahum qad hadara ajali fama ta'buduna min ba'di ila akhirih. Ini yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Disebutkan di sini beberapa, termasuk Nabi Allah Lut. Kalau Nabi Allah Lut menjadi pokok cerita, tapi ada sambungannya dengan Nabi Ibrahim karena sezaman. Sekaligus Nabi Allah Lut adalah keponakannya, keponakan Nabi Ibrahim. Apalagi berjalannya Nabi Allah Lut menuju Qarya Sedum itu bersama Nabi Allah Ibrahim, akan tetapi Nabi Ibrahim berhenti di Palestina. Kemudian yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim juga disebutkan di situ Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ini berhubungan. Nabi Allah Yakub ini putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi punya anak Nabi, punya cucu Nabi, punya cicit Nabi nanti, Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Lah Nabi Yakub inilah yang dinamakan dengan Israel. Kalau kita kenal Israel itu kan eleknya ya. Israel itu artinya adalah Abdullah. Israel artinya adalah Abdullah, hambanya Allah. Tapi kita kalau nama Israel itu wes ya, yang itu Bani Israel, Bani Israel, bukan Israelnya tapi Bani Israel. Seperti kau termasuk, nggak termasuk mereka, tidak termasuk daripada mereka, tapi orang yang ada di sekitar Nabi Allah Lut, ada kaumnya Nabi Allah Lut, disebutkan adalah kaum Lut. Memang kepala ini das ini kena getahnya, kena kadang mereka itu tapi kalau pas apinya nggak pernah diingat. Contoh, ada murid berhasil, sukses, mengajar, berdakwah dan sebagainya. Orang nggak pernah tanya gurunya, nggak pernah bingung gurunya siapa, ini nggak ada. Senang gitu aja senang ini. Tapi ketika dia jatuh, rusak, sing diinget apa? Oh, iki mondok nang kono, murid iki lho, sing kena ndase sing enek wis. Ini ndak enak iki. Ndak enaknya di situ. Nah, jadi ketika berhasil nggak diingat, ketika nggak berhasil diingat. Nah, padahal mungkin ketidakberhasilannya bukan dari
gurunya dari anaknya sendiri. Tapi itulah menjadi sunatullah dalam kehidupan. Nah, Bani Israel, nah itu sing mokong-mokong, nah, cengkal-cengkal, tekak-tekak, tidak nurut. Nah, dan ceritanya banyak, ceritanya banyak, mulai sapi dan yang lain sebagainya, ya, cengkal-cengkal. Kalau bahasa kita itu kemeruh ditambah negesi ditambah apa lagi? Wis numpuk-numpuk wis. Hah? Numpuk. Jadi seakan-akan dia yang ngerti, dia yang paham. Sing ngandani iki ndak ngerti. Mas yo sing ngandani luwih pinter dianggap nggak ngerti sama dia. Lah Nabi Yakub ini dinamakan dengan Israel. Artinya Israel adalah Abdullah. Lah diceritakan Nabi Yakub di sini mengenai tentang makanan yang diharamkan olehnya. Jadi bukan diharamkan Allah kepadanya, tapi dia mengharamkannya sendiri. Lah ini ada sangkut pautannya dengan Nabi Ibrahim. Ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Ceritanya gini, dalam ayat Al-Quran, ya, surat Al-Imran, Allah berfirman, kullut ta'ami kana hillan li Bani Israel. Semua makanan dahulu itu halal untuk Bani Israel. Semua makanan halal, nggak ada yang haram, sudah halal. Nah, memang makanan itu nggak langsung semuanya diharamkan, atau terkadang diharamkan di sana tidak diharamkan di sini, atau diharamkan di sini nggak diharamkan di sana. Nah, bukan karena tempat ya, maksudnya di sini di sana itu, oh lek di Eropa nggak diharamkan ini halal, kalau di Indonesia haram, enggak. Maksudnya itu di zaman Nabi, di zaman Nabi ini nggak haram, tapi Nabi setelahnya datang itu diharamkan. Nah, ada. Lah makanan ini halal dulu di zaman Nabi Bani Israel, halal, tidak ada yang haram kecuali bangkai dan darah. Yang haram adalah bangkai dan darah, selainnya halal, selainnya halal. Lah orang-orang Yahudi mereka menyatakan bahwa mereka itu berada di dalam agamanya Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mengakui bahwa mereka itu beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim. Lah mereka menganggap Nabi Ibrahim itu tidak makan daging onta serta tidak minum susunya. Jadi orang Yahudi ini apa ya, mengatasnamakan dirinya ikut ini, tapi kalau dilihat nggak ikut malah menyalahi. Jadi nempel cap gitu. Itu kan melanggar. Mereka ini menempelkan cap yang mereka bukan dari tempat itu, gitu loh. Minuman misalnya, minuman bukan dari tempat itu, kita buat minuman wadahnya sama, kita tempel dari tempat itu, kita jual lebih murah. Kira-kira tempat yang asli marah nggak? Pasti marah. Kenapa? Merugikan. Lah ini merugikan siapa? Merugikan orang-orang yang beriman. Karena menyelewengkan. Ini penyelewengan mereka ini. Mereka mengatasnamakan berada dalam agamanya Nabi Ibrahim, padahal tidak. Mereka mengakui menjalankan ajarannya Nabi Ibrahim, padahal enggak.
Dan ini bukan penyelewengan bagi orang-orang yang awam. Orang awam nggak ngerti. Dianggapnya saya melakukan ini seperti ini, melakukan Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kan pun seperti itu kan gitu. Sekarang seperti itu. Apa-apa, loh Rasulullah melakukan seperti ini. Loh ini melakukan seperti ini. Sekarang seperti itu. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh tokohnya dilakukan yang baru, kemudian dia melakukan seperti tokohnya. Enggak, saya mengikuti itu. Penyelewengan. Padahal tokohnya itu saking tidak kuatnya kepingin rokokan gawe dalil bahwa rokokan di tempat itu boleh gitu loh. Mulai nyetet kata ndak rokokan ini ya apa, akhirnya rokokan anak masjid pakai dalil ini itu dan lain sebagainya. Penyelewengan. Orang awam melu jenenge panutane rokokan melu, penyelewengan ini sama dengan yang dilakukan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap atau mereka mengatasnamakan dirinya mengikuti Nabi Ibrahim, lalu mereka menyatakan bahwa Nabi Ibrahim menghalalkan apa halal gitu, apa tidak makan daging onta dan susunya. Karena itu dikatakan hillan li bani Israil illa ma harama Israilu ala nafsihi, kecuali yang diharamkan oleh Israel yaitu Nabi Allah Yakub ala nafsi, atas dirinya. Apa yang diharamkan oleh Nabi Allah Yakub atas dirinya? Yaitu al-ibil, onta. Onta yang diharamkan. Kenapa? Waktu itu beliau sakit. Nabi Yakub ini sakit, kemudian bernazar jika sembuh nggak akan mungkin makan onta lagi. Begitu juga susunya. Akhirnya sembuh, sudah nggak makan onta, daging onta dan juga susu. Bukan Nabi Ibrahim, melainkan Nabi Yakub. Bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Yakub. Min qabli an tunazzala Taurah, sebelum diturunkannya Taurat. Jadi anehnya mereka itu terjadinya itu kan sebelum diturunkannya Taurat, belum ada Taurat. Kemudian mereka menganggap itu ada, gitu loh, ada. Hanya diperintahkan kalau memang ada buktikan, kalau memang ada buktikan. Kalau kalian mengakui bahwa itu ada, makanya ditanya gul fatu bitaurati. Coba datangkan Taurat, buka Taurat, fatluha, baca, lihat, koreksi. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Artinya apa? Jika perkataan atau pernyataan kalian benar, maka aku yang salah. Tapi kalau enggak, berarti kalian yang bohong. Jadi aneh gitu loh. Mengapa menyatakan mengikuti yang atas, tapi sedangkan di kitab setelahnya itu nggak diharamkan seperti yang sebelumnya. Jadi tidak diharamkan bagi keseluruhan, tapi perorangan karena sebab nazar. Nah kalau yang diharamkan kalau diharamkan untuk dirinya, itu belum tentu haram untuk yang lain. Yang wajib untuk dirinya belum tentu untuk yang lain, karena nazar. Kita nih ada salah satu dari kita nazar, kalau bisa merasakan malam Lailatul Qadar, saya wakafkan nyawa saya untuk agamanya Allah misalnya. Walaupun tidak mungkin, perayaan Lailatul Qadar tidak ada sudah. Karena apa? Udan wedi kok. Udan wedi Lailatul Qadar.
Lailatul Modar ya. Lailatul Modar ya. Hah? Lah, misalnya itu, misal seperti itu. Lah, berarti yang wajib siapa? Ya kalau dia bisa merasakan malam Lailatul Qadar, ya dia yang dapat. Berarti dia mewakafkan dirinya untuk agamanya Allah. Tapi yang lain, ya enggak, dia mewajibkan kepada dirinya sendiri kok. Dan Nabi Allah Yakub ini mewajibkan kepada dirinya, bukan kepada yang lain. Ya. Nah, karena itu di sini ada Annal Yahud qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah, "Tas'um annaka ala millati Ibrahim." Mereka berkata, Muhammad, kamu ini menganggap bahwa kamu berada di dalam ajarannya Nabi Ibrahim. Wa kana Ibrahim la yakulu humal ibil wa albana wa anta takuluha. Nabi Ibrahim itu enggak makan dagingnya onta, enggak minum susunya, sedangkan engkau memakannya. Falasta ala millati, berarti kamu bukan ada pada ajarannya Nabi Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, kana dzalika halalan li Ibrahim alaihissalam. Daging onta itu susunya halal untuk Nabi Ibrahim. Faqalu kullu ma nuharrimul yawm kana dzalika haraman ala Nuh wa Ibrahim hatta intaha ilaina. Katanya mereka tentang apa yang kami haramkan sekarang itu dulu haram dari zamannya Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim sampai kepada kita. Akhirnya diturunkan oleh Allah ayat kullu ta'ami kana hillan li bani Israila. Semua makanan dahulu halal kepada Bani Israel selain bangkai dan darah. Illa ma harama Israilu ala nafsihi, kecuali yang diharamkan oleh Israel yaitu Nabi Yakub ala nafsi kepada dirinya min qabli an tanazzala, sebelum diturunkannya Taurat. Jadi tidak sesuai, tidak sama seperti apa yang diyakini mereka atau yang dinyatakan oleh mereka. Karena apa? Dulu halal untuk Nabi Ibrahim dan untuk Bani Israel, tapi diharamkan oleh Nabi Allah Yakub atas dirinya sebelum turun Taurat. Yakni laisat fit Taurah hurmatuha, enggak ada di dalam Taurat keharaman daging unta dan susunya. Lah, makanan apa yang diharamkan oleh Nabi Allah Yakub kepada dirinya? Atau apa sebabnya diharamkan olehnya? Itu tadi disebutkan bahwa Nabi Allah Yakub ini sakit parah dan lama sakitnya, nazar kepada Allah kalau disembuhkan oleh Allah dari sakitnya akan mengharamkan makanan yang paling dia cintai dan minuman yang paling dia cintai. Nah, saat itu tidak ada makanan yang paling dia cintai kecuali daging onta, dan minuman yang paling dia cintai ini adalah susu onta. Jadi karena lamanya sakitnya lama dan parah, nazar. Nazar. Biasa memang nazar ini kalau dalam hal-hal seperti ini manjur. Jadi kalau kita punya masalah atau punya keinginan yang besar, nazar. Tapi nazarnya jangan yang kecil. Nazarnya kecil. Misalnya ini, wah kita ini punya proyek, untungnya besar. Nazaro, gol nanti. Tapi nazarnya jangan gorengan. Ndak sesuai, ndak gol lek ngono. Balik-balik nazaro ndak gol, gorengan. Nazarnya besar, apa? Mobil, uang berapa? 50 juta untuk fuqara wal masakin. Goal, proyeknya goal, tapi pelaksanaan sodakohnya sekian juta nih embo. Tapi sudah nazar, wajib itu harus dia keluarkan. Biasanya kalau nazar terjadi gitu. Tapi kalau nazarnya gede, yang proyeknya besar, yang dinazarkan cilik, aduh,
nggak imbang. Mancing paus sing digawe mancing cacing, paus mo selelet iki. Sing mancing dilep ambek paus, cacinge dikarekno. Nah, lah kalau kita mau mancing paus, ya kita harus daging yang besar baru bisa dapat. Nah, sama kalau kita punya proyek besar yang kita jadikan barter untuk mendapatkan itu, ya juga harus yang besar. Seperti Nabi Allah Yakub ini sakit parah sakitnya dan lama sudah nggak sembuh-sembuh. Nazar akhirnya, nazarnya nggak nanggung, makanan dan minuman yang paling dicintai. Nah, kalau makanan, saya akan meninggalkan beberapa macam makanan. Ya sing dipilih, panganan sing dek kurang seneng atau sing tidak seneng yang nggak dimakan, yang lainnya masih dimakan. Tapi kalau makanan yang paling disenangi, sulit untuk ditinggalkan. Kan kita punya kesenangan masing-masing ya. Ada yang seneng ayam, ada yang seneng telur. Ayo coba makanan yang paling kita cintai kita jauhi. Waduh, berat. Contoh aja, ini yang umum. Kebanyakan orang sambel. Mangan ndak sambel kok ndak enak. Coba pedoten sambel. Waduh, abot. Medhot sambel mek weteng tok. Lek wetenge ndak loro, mangan. Gara-gara weteng loro, marine terus. Nah, yang besar baru nazar sebab nazarnya itu wujud. Akhirnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau sudah nggak makan lagi onta dan tidak minum lagi susunya. Makanya ada beberapa orang datang ke Nabi dari orang-orang Yahudi itu, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Beberapa orang datang ke Nabi lalu ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, atau ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim, aku akan bertanya kepada kamu pertanyaan yang tidak mengetahui jawabannya kecuali Nabi. Nah, akhirnya disebutkan di situ beberapa pertanyaan, di antaranya tuh ayyut ta'am harrama Israil ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurah. Makanan apa yang diharamkan oleh Israel, yaitu Nabi Yakub, atas dirinya sebelum diturunkan Taurat. Katanya Nabi, unsyidukum billah alladzi anzala Taurah ala Musa. Ya, aku bersumpah kepada Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamun anna Israil Yakub alaihissalam, diceritakan. Nah, ketahuilah bahwa Israil Nabi Allah Yakub sakit parah lama, nazar kepada Allah kalau sembuh dari sakitnya mengharamkan minuman yang paling dicintai, juga makanan yang paling dia cintai. Dan makanan dan minuman yang paling dicintai adalah onta dan susunya. Nah, itu diantara yang ditanyakan oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan di sini, di akhir daripada cerita Nabi Allah Lut, tentang wasiatnya Nabi Ibrahim kepada putra-putranya, juga wasiatnya Nabi Allah Yakub kepada putranya. Insya Allah akan kita bahas besok ini, karena ini penting dan juga harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Ya, wasiatnya mereka kepada putranya ini harus kita lakukan juga kepada anak-anak kita. Dan karena selama ini hampir tidak ada orang tua melakukan hal ini kepada anak-anaknya. Yang dikhawatiri orang tua kepada anaknya itu kalau anaknya nggak makan. Ya, nanti gimana anak saya kalau nggak makan, anak saya kalau nggak punya rumah, ini itu dan yang lain sebagainya. Padahal makanan, tempat tinggal itu semuanya sifatnya sementara, yang ditinggal dan diganti orang lain. Adapun yang sifatnya itu abadi seperti keimanan, ini nggak pernah dipikirkan oleh orang tua. Nah, tidak pernah dipikirkan oleh orang
Makanya penting. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, wasiatnya para nabi kepada putranya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin.